Cara berpikir orang musyrik itu menganggap urusannya pengurus masjid, takmir masjid itu ngurusi bangunan supaya masjidnya megah, bagus, dan indah. Kita ini banyak sekali ahli hukum, tapi mencari keadilan di Indonesia ini susah sekali. Masjid itu menjadi baitul mal yang kemudian punya program memberikan pemberdayaan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini di waktu yang diberkahi Allah kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan kemudian bersilaturahim sekaligus taklim. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Istiqomah Balikpapan yang dimuliakan Allah. Dari 285 juta penduduk Indonesia, yang Muslim ada 240 juta. Dari 240 juta Muslim itu yang bisa hadir rutin sholat subuh berjamaah di masjid itu belum ada 2%. Ya. Jadi kita bisa hitung. Ini riset yang dilakukan oleh Monash University di Indonesia. Jadi masyarakat Muslim Indonesia ini yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid belum mencapai 2%. Jadi kalau ada masjid yang lingkungannya 100 rumah, itu berapa kakak, berapa jiwa, nah itu yang sholat di masjid bisa dihitung. Ya. Nanti bisa kita rasakan, bisa kita cermati. Oleh karena itu, negeri yang oleh Allah dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah ini belum dibukakan keberkahannya oleh Allah. Karena syarat dibukakan berkah itu adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Laukana ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahannya baik dari langit-langitnya maupun dari bumi. Kita sudah berhasil mengklaim sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Tetapi kita belum bisa membuktikan kemusliman itu lewat tegaknya sholat dari masyarakat kita di dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk terus mendakwahkan Islam, terutama bagaimana kita memasyarakatkan sholat berjamaah di masjid itu sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini pendekatan kita itu pendekatan fikih.
Sehingga orang memandang hukum sholat berjamaah itu, dan kita mengambil istimbat yang paling ringan, sholat berjamaah itu hukumnya sunat, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka sebagian besar meninggalkan sholat berjamaah. Padahal itu hanya salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat hukum. Karena misalnya madhab Hanabilah atau madhab Dohiri yang memegang teguh teks-teks Al-Quran dan hadis, bahkan menyimpulkan sholat berjamaah itu sebagai rukun sholat. Rukunnya sholat wajib itu berjamaah. Artinya apa? Kalau dikerjakan tidak dengan berjamaah, tidak sah sholatnya. Ada pendapat fikih yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu kedudukannya wajib. Di mana sholatnya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Ada yang berpendapat itu wajib kifayah. Artinya dalam salah satu masjid, kalau masjid itu sudah dibangun dan disepakati sebagai masjid, maka harus ada yang menegakkan sholat berjamaah itu. Kalau tidak, artinya sampai masjid itu tidak ada sholat berjamaah, maka seluruh penduduk di sekitar masjid itu berdosa. Ya. Nah, kita itu mengambil pendapat yang paling ringan bahwa secara hukum salah satu dari pendapat fikih itu sholat berjamaah dalam sholat wajib itu secara hukum kedudukannya sunat mu'akkad. Sunat yang amat sangat dianjurkan. Itu yang paling ringan pendapat hukumnya. Ya. Semestinya kita pahami sholat berjamaah itu dalam perspektif ajaran Nabi ini merupakan sunnah. Artinya apa? Ini adalah tradisi, kebiasaan yang ditegakkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka itu selalu mengerjakan sholat-sholat wajibnya dengan berjamaah di masjid. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Fat ayat 29 itu Allah gambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidu bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati maghfiratan wa ajran azimah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, yang membersamainya. Asyidda'u 'alal kufar, mereka keras, tegas kepada orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, berlembut hati kepada sesama orang yang beriman. Kamu melihat mereka senantiasa bersama-sama di dalam rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka.
tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka, ada bekas sujud. Nah, itu sampai akhir ayat itu. Jadi ciri daripada pengikut Nabi Muhammad itu adalah berjamaah. Sampai Rasulullah mengatakan yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu ya pada mereka yang berjamaah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dengan berjamaah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Ya, ini termasuk di dalam menegakkan kewajiban sholat kita itu. Kita dianjurkan mengerjakannya dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sepanjang hidup beliau tidak pernah beliau sholat wajib kecuali dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Ya, baru Nabi meninggalkan jamaah itu hanya kalau safar atau kalau sedang menderita sakit. Nah sekarang ini sebagian besar masyarakat muslim kita belum mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menegaskan, khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumah masing-masing kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi kalau sholat-sholat sunat itu dikerjakan di rumah, tapi sholat wajibnya itu dikerjakan berjamaah di masjid. Maka Nabi menganjurkan nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah, terangilah rumah-rumahmu itu dengan mengerjakan sholat-sholat, maksudnya sholat sunat, dan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Itu di rumah, itu sholat sunat. Kalau sholat wajibnya dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Itulah yang dicontohkan, yang disunnahkan, yang dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, para tabi'in, ya, semuanya sudah menjadi tradisi kehidupan sehari-hari mereka itu sholat wajibnya berjamaah di masjid-masjid. Maka ketika sholat ini ditegakkan secara berjamaah, umat Islam berada dalam keberkahan. Ya. Karena keberkahan itu hanya diberikan oleh Allah kepada satu masyarakat yang amanu wattaqau, yang iman dan bertakwa. Salah satu daripada ukuran ketakwaan itu adalah aqimis sholat, menegakkan sholat. Bukan sekedar mengerjakan sholat. Maka yang digunakan kalimatnya adalah aqama. Ya. Menegakkan. Itu tegaknya sholat sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi. Kalau sholat wajib dengan berjamaah. Nah, hal ini ya, ini menjadi suatu keprihatinan kita karena sebagian besar pengurus-pengurus masjid itu tidak paham kewajibannya. Kewajiban memakmurkan masjid. Ya. Sebagian besar pengurus masjid itu tidak paham bahwa ada perbedaan orang yang mukmin dan orang-orang yang musyrik itu di dalam memakmurkan masjid. Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah
pada ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17-nya Allah menyatakan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Dan tidaklah pantas, tidak layak, tidak memenuhi syarat orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka itu ingkar. Maka sia-sialah perbuatan mereka itu, dan kelak mereka di neraka kekal abadi. Ayat ini diturunkan sebagai respon ketika orang-orang musyrikin Makkah, sepeninggal Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka mengurus Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram peninggalan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, yang diurus oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pada saat itu sebagian besar masih musyrik, tapi mereka mengurus Masjidil Haram. Mereka merasa telah memakmurkan Masjidil Haram dengan baik, karena mereka telah merenovasi, membangun bangunan Masjidil Haram menjadi megah dan indah. Menyediakan air minum bagi orang-orang yang umroh maupun yang haji. Bisa kita baca di dalam surah At-Taubah itu. Nah, cara berpikir orang musyrik itu menganggap urusannya pengurus masjid, takmir masjid itu ngurusi bangunan supaya masjidnya megah, bagus, dan indah. Itulah pikiran orang-orang musyrik di dalam mengurus masjid. Sedangkan orang yang beriman digambarkan di dalam ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau kita pahami dari teksnya itu, kata innama itu menunjukkan sifat lazim, sifatul lazimah. Innama itu disebut jumlah khobariyah. Maka innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sudah menjadi sifat mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir bagi orang yang tidak pernah memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah itu penanda atau bukti keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Cara memakmurkannya adalah aqimis sholah, dengan menegakkan sholat. Jadi pengurus masjid itu ngurusi bagaimana supaya masjidnya senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk sholat berjamaah di masjid itu. Menegakkan sholat berjamaah sebagai kegiatan utama. Bukan kegiatan utamanya ngurus bangunannya. Ya.
Jadi jangan sampai masjidnya bagus, jamaahnya sedikit. Dia harus berusaha mengurus ini, mendatangkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Makanya baginya diperintahkan melaungkan azan. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat itu maknanya adalah ayo sholat berjamaah di masjid. Bukan ayo sholat. Karena ketika terjadi badai pasir, angin puting beliung, atau bencana, muadzin tidak menyeru hayya 'alas sholat, tapi seruannya adalah shollu fi buyutikum. Sholatlah kamu di rumah-rumahmu saja ketika kondisi lingkungannya sedang tidak memungkinkan. Maka kalau hayya 'alas sholat itu artinya, ayo sholat berjamaah di masjid. Ya. Melaksanakan azan bukan sekedar meneriakkan kalimat itu, tetapi bekerja bersungguh-sungguh agar orang itu mau datang berbondong-bondong ketika tiba waktu sholat untuk menegakkan sholat secara berjamaah. Makanya di masyarakat muslim itu ada wilayatul hisbah. Misalnya di Mekah, di Madinah itu ya, di beberapa negara muslim itu ada polisi khusus. Di Aceh juga ya, wilayatul hisbah itu, yang dia akan mengawasi orang-orang itu ketika waktu sholat tiba, toko-toko harus tutup, pasar tutup, transaksi berhenti dulu, ayo sholat berjamaah. Jadi kalau sudah azan masih ada jual beli, itu pelanggaran yang bisa dipidana, dihukum. Ya, itu. Itu namanya wilayatul hisbah. Untuk menjaga supaya keberkahan Allah itu ada. Ya. Dan kita bisa membuktikan sepanjang sejarah Makkah, Madinah itu bukan negeri yang subur makmur, bukan negeri di Makkah dan Madinah yang memiliki sumber mineral yang besar, tetapi karena keberkahannya masyarakatnya tidak pernah mengalami kesusahan-kesusahan, ya, penderitaan-penderitaan dan malapetaka. Ya. Jadi kita bisa melihat itu Makkah Madinah itu tidak ada orang penduduk sana yang pergi keluar untuk mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja di negara lain gitu ya. Tapi kalau kita di bumi kita yang kaya raya, banyak warga kita yang harus bisa hidup dengan bekerja ke negara lain. Bahkan di Saudi kemarin menggemparkan dunia ketika pertandingan sepak bola, ya ratusan ribu supporter memenuhi jalan-jalan di kota Jeddah itu sampai macet total 3 jam ya, menjadi perhatian Raja Saudi. Mereka membawa atribut merah putih karena ratusan ribu orang Indonesia itu yang tinggal di Jeddah itu ya. Jadi nah, artinya apa? Ya negeri kita ini negeri yang kaya raya, yang subur ini belum bisa menjadi tempat hidup yang cukup, yang sejahtera, yang nyaman bagi rakyat itu. Ya. Sumber-sumber minyak kita yang banyak, ya, rakyat kita masih antri BBM dan bahkan harganya lebih mahal dari negeri yang tidak punya sumber. Ya. Coba aja kita ke Singapura, kita ke Malaysia. Ya, Malaysia itu sumber minyaknya nggak sebanyak kita, tapi harga Pertamax itu di sana cuma 7.800 ya. Nah, kita ini Pertamax berapa? 13.000 itu pun masih antri ya.
Masya Allah, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, kenapa? Barokahnya itu tidak ada. Kita ini banyak sekali ahli hukum, tapi mencari keadilan di Indonesia ini susah sekali. Ya, susah sekali. Sehingga perkara yang sederhana, soal ijazah presiden saja, institusi dari kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi belum bisa menyelesaikan. Hanya untuk sekedar menjawab ijazahnya Pak Joko itu asli atau palsu. Sekian banyak orang pinter di Indonesia itu cuma untuk membuktikan itu aja 4 tahun belum selesai. Ini betapa gobloknya Indonesia itu ya. Gitu. Ini contoh paling sederhana ya. Itu. Ilmu apa? Kuliah di mana-mana perguruan tinggi kok untuk hanya membuktikan ini loh, ini asli atau tidak asli. Biar segera selesai polemik itu. Sekian banyak ahli hukum, aparat hukum, nggak bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Ini cuma soal apakah ijazahnya asli atau palsu. Ya. Sekarang ribut, apakah ijazahnya Gibran itu setara dengan SMA? Ini juga, ya. Ini kan gambaran betapa tololnya bangsa Indonesia hari ini. Ya. Ketika kehilangan berkah itu, sepertinya ilmunya tidak ada gunanya. Perguruan tinggi tiap tahun meluluskan lebih dari 18.000 sarjana hukum. Tapi hukum kita ini susah untuk bisa menghasilkan putusan yang adil. Sampai muncul istilah hakim, hubungi aku kalau ingin menang, gitu ya. Jadi hakim itu hubungi aku kalau ingin menang. KUHP kasih uang habis perkara. Ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini tiap tahun ribuan sarjana hukum dihasilkan, tapi mewujudkan keadilan saja susah. Jadi ini kuncinya adalah barokah. Keberkahan tidak kita miliki hari ini karena kita sudah menyatakan Muslim, tapi kita belum membuktikan kemusliman itu dengan keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan menegakkan sholat. Dari 240 juta penduduk Muslim Indonesia itu yang sholatnya tertib 5 waktu itu baru 38%. Belum ada separuh. Lebih dari separuh Muslim Indonesia ini sholatnya belum tertib 5 waktu sehari semalam. Yang sholat 5 waktu sehari semalam belum mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah. Nah, maka ini adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para pengurus masjid, menggerakkan masyarakat, memfasilitasi supaya mereka senang, mudah untuk menegakkan sholat berjamaah. Salah satu contoh, masjid-masjid kita ini belum ramah anak, belum ramah remaja, belum ramah lansia, belum ramah musafir, belum ramah disable, ya. Contoh aja, kalau seperti saya pemakai kursi roda itu mau mengakses masjid tidak ada jalannya. Kursinya harus diangkat gitu kan, ya. Itu. Nah, coba kita bisa lihat di Singapura aja, Pak, ya. Itu masjid itu fasilitas untuk para penyandang cacat itu luar biasa, pasti ada toiletnya khusus untuk ya jamaah penyandang cacat, memakai kursi roda misalnya.
Ya, yang buta, bagaimana supaya orang buta itu bisa mencari tempat wudhu, tidak perlu dituntun, itu semuanya ada. Di Jepang saja juga begitu, masjid-masjidnya kecil tapi sarana untuk fasilitas-fasilitas orang yang berkebutuhan khusus itu dipikirkan. Terutama untuk lansia. Ya, untuk lansia. Masjid yang ramah lansia, karena lansia itu ya sebaiknya lebih banyak waktunya mendekatkan diri kepada Allah, jadi lebih banyak fasilitas disediakan. Ya. Kita melihat tempat wudhu kita ini bersih, bagus, tapi kurang aman bagi lansia. Ya. Tidak ada pegangannya, ya, toiletnya juga begitu. Kalau di Jepang itu ada pilihan mau wudhu pakai air biasa atau mau pakai air hangat. Artinya kalau ketika musimnya agak dingin itu lansia itu tidak kedinginan ya. Ya, jadi itu fasilitas-fasilitas yang dipikirkan sehingga orang itu mudah nyaman untuk berjamaah di masjid. Ya. Kalau di Timur Tengah itu rata-rata soft depan gini ini sudah ada kursi yang pakai sandaran gitu. Jadi kalau yang tua-tua itu nunggu itikaf di masjid sholat itu enak duduknya itu, ya, ya, jadi nyaman. Dan umumnya dikasih itu air mineral sama tisu ya. Jadi kalau flu apa itu sudah ada tisunya di depan ya. Ini contoh-contoh pelayanan. Ya. Jadi bagaimana memudahkan orang, membuat nyaman orang itu datang ke masjid untuk berjamaah. Yang kedua, wa'atu zakah. Wa'atu zakah itu baru dimaknai masjid kemudian menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Tapi di masa Nabi tidak sekedar demikian. Tapi masjid itu menghasilkan para pembayar zakat. Artinya apa? Masjid itu menjadi baitul mal, ya, yang kemudian punya program memberikan pemberdayaan supaya jamaahnya itu memiliki kesejahteraan, memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, sehingga mereka bisa membayar zakat. Jadi mereka yang pengen bekerja butuh modal tidak ke bank, ke masjid. Karena masjid adalah berfungsi sebagai baitul mal. Maka ketika mereka memiliki harta, hartanya itu dibayar zakat, infaknya, dibayar wakafnya ke masjid, sehingga masjid itu mesti kaya. Dan kemudian bisa membuat kaya dan sejahtera jamaahnya. Itu aqimis shalah wa atu zakah. Ini pengalaman sederhana kita coba lakukan. Ya, sejak tahun 2003 itu di masjid kami, infak itu kita coba gunakan untuk pemberdayaan ekonomi warga yang aktif berjamaah. Dulu ketika masjid belum melaksanakan fungsi baitul mal itu yang bayar zakat baru 19 orang. Kita baru bisa menghimpun zakat itu sekitar 5 juta per tahun. Tapi ketika uang masjid itu kita gulirkan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada jamaah, sekarang lebih dari ya 600 jamaah menjadi pembayar zakat. Sehingga zakat malnya bisa baik. Zakat malnya bisa mencapai 3,5 miliar. Dulu infak 1 tahun cuma 43.200.000.
Sekarang bisa kita himpun sampai 12 miliar. Dan 80% pembayar zakat itu dulu mustahik penerima zakat yang diberdayakan oleh masjid. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah dipraktekkan dalam kehidupannya sebagai sunnah ketika kita ikuti, pasti akan membawa keberkahan. Makanya kita bisa melihat juga di Makkah, di Madinah, masjid-masjid di sana itu bagus tanpa kotak infak. Karena masjidnya itu memiliki wakaf-wakaf yang produktif. Misalnya Masjidil Haram itu badan wakafnya ya punya banyak sekali hotel, termasuk Zam-Zam Tower itu miliknya masjid itu. Maka ada tulisannya besar wakaf gitu. Ya. Jadi itu banyak pengurus masjid justru uangnya itu disimpan saja sebagai saldo, tidak digunakan untuk memberdayakan jamaah. Bahkan seakan-akan uang masjid itu tidak boleh digunakan untuk itu. Padahal Nabi mempraktekannya, uang masjid itu bukan untuk bangunan-bangunan masjid, tetapi digunakan untuk membangun jamaahnya itu, supaya jamaahnya itu hidup sejahtera. Jadi ngurusin masjid itu kalau orang musyrik hanya ngurusin bangunan. Kalau orang beriman ngurusin jamaah itu, jangan sampai jamaahnya kondisi ekonominya tetap terbelakang. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya ketika pengurus-pengurus masjid itu memahami cara memakmurkan masjid sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu, maka lahirlah masyarakat Islam yang sejahtera. Islam membawa rahmat lil alamin. Makanya orang berbondong-bondong kemudian memeluk Islam. Ya. Di Nusantara ini juga dulu begitu. Dulu mayoritas di mana-mana adalah agama Hindu, agama Buddha, mereka membangun tempat ibadah bagus-bagus, candi-candi yang megah dibangun. Tapi Islam datang bukan demikian. Islam datang membangun kesejahteraan. Akhirnya candinya ditinggalkan. Mereka menjadi pengikut para wali, para penyebar agama, karena kehidupannya lebih baik. Maka peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha dibiarkan saja itu, Borobudur masih, Prambanan, candi yang lain menjadi tempat wisata. Ya. Tidak dihancurkan. Tetapi sudah habis umatnya dengan sendirinya. Nah, justru sekarang umat Islam yang kena penyakit itu senangnya bangun masjid yang megah-megah. Tidak membangun kesadaran menegakkan sholat dan tidak membangun kesejahteraan umat. Masjidnya makin banyak, penduduk miskinnya tambah banyak. Ya, jadi ini sangat ironis sekarang ini, negeri kita ini. Akhirnya yang datang, yang kaya raya dari kekayaan negeri kita itu bukan Muslim. Semuanya diambil alih itu, sampai lautnya itu dipagari, gitu. Gitu. Dibuat perumahan-perumahan mewah, ya dibuat itu. Sementara kita menjadi orang tersisih di negeri kita sendiri. Ini karena kesalahan para pengurus masjid yang tidak punya ilmu tentang memakmurkan masjid itu. Sehingga jumlah masjid yang banyak ini menambah beban masyarakat. Karena masjidnya menarik iuran untuk bayar listrik, untuk ya operasional.
Tidak, justru masjid memberi kepada masyarakat karena masjid itu memiliki harta wakaf yang berkembang, yang tumbuh. Sehingga masjid bisa menjadi sumber-sumber kesejahteraan rakyat. Nah, itulah yang harus mulai kita kembali kepada keteladanan contoh dari Nabi di dalam mengelola masjid-masjid kita. Sehingga masyarakat kita akan merasakan betul kehadiran masjid itu membawa rahmat di dalam kehidupan. Bahkan kadang-kadang ironis, masjidnya bagus, tapi hanya dimanfaatkan sangat sedikit sehingga mubazir. Karena masjid itu dibuka hanya menjelang sholat, nanti dikunci lagi. Ya, kalau kita ke Makkah, ke Madinah, malam hari, bangunan paling terang benderang di kota Madinah ya masjid-masjidnya. Toko sudah tutup, rumah-rumah makan tutup, rumah warga juga sudah mulai dikurangi cahaya lampunya, tetapi masjidnya terang benderang. Tidak ada bedanya siang dan malam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sebaliknya kita ini, rumahnya, tokonya masih terang, masjidnya sudah gelap. Coba, ya. Makanya kita ini disuruh umroh, disuruh haji supaya belajar ke sana sebetulnya. Belajar bagaimana Masjidil Haram itu menjadi tempat yang paling terang benderang itu di malam hari, ya, menjadi mercusuar agama, ya, indah, terang, bersih, nyaman, 24 jam, ya. Lah masjid-masjid kita ini malam hari gelap, ya, itu. Jadi sejak zaman Nabi dulu belum ada listrik, Nabi menugaskan sahabat Abu Nar untuk menjaga nyala api supaya di masjid itu terang. Sehingga kafilah-kafilah yang lalu ke Yatsrib atau melewati Madinah itu melihat itu loh tempat ibadahnya Muhammad. Ya. Sehingga mereka singgah itu ke masjid di malam hari, sehingga masjid menjadi sentralnya kota. Nah, sementara kita sekarang ini malam hari masjidnya sudah dikunci, lampunya dimatikan gitu. Ya. Saya nggak ngerti ini tuntunan dari mana, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas bahwa Masjid Nabi, Masjidil Haram, sejak zaman Nabi sampai hari ini tidak demikian. Ya. Gitu. Jadi ini yang saya kira paling sederhana bisa kita tiru, ya. Sehingga kotanya menjadi kota yang makmur, yang ramai, ya, yang hidup, ya, yang menjadi denyut utama kehidupannya adalah masjid. Maka marilah kita kembali mengikuti sunnah ittiba kepada Rasulullah SAW di dalam mengelola masjid, ya. Jadi tirulah Rasulullah SAW yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai uswatun hasanah, termasuk di dalam pengelolaan masjid. Jangan meniru yang lain. Ya, Rasulullah adalah pengelola masjid yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira demikian kajian pagi ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Ya, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.